Bab tentang mengangkat kedua tangan fid du'a dalam doa, summa masaha kemudian mengusapkannya al wajha ke wajah bihima dengan kedua telapak tangan tersebut. Rawaina fi kitab at-Tirmidzi an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala. Diriwayatkan di dalam kitab Imam At-Tirmidzi dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a yadayhi fid du'a'i, jika mengangkat kedua tangannya di dalam berdoa, lam yahuddahuma hatta yamsaha bihima wajhahu, beliau tidak akan menurunkan atau tidak akan menjulurkan kedua tangannya tersebut hingga mengusap terlebih dahulu, hingga mengusapkan terlebih dahulu kedua telapak tangannya ke wajahnya. Lalu bagaimana tentang mengangkat tangan tapi dengan punggung tangan, bukan telapaknya? Ada yang berdoa dengan punggung tangan. Bagaimana? Terlebih biasanya pada saat doa tolak bala. Diriwayatkan di dalam riwayat Imam Muslim, dalam Sahih Muslim, an Anasin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam istasqa, pernah beristisqa, fasyara bi dhahri kaffaihi, dan berisyarah dengan punggung tangannya, ila sama'i, ke arah langit. Pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga an Khallad bin As-Sa'ib an abihi, dari Khallad bin Sa'ib dari ayahnya, qala, ia berkata, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana idza sa'ala ja'ala batna kaffaihi ila as-sama'i wa idza ista'adha ja'ala dhuhurihi ma ilaiha. Sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau jika meminta kepada Allah, maka menjadikan telapak tangannya mengarah ke arah langit, dan jika meminta perlindungan, ja'ala zuhuri ma ilaiha, maka Rasul jadikan kedua punggung tangannya mengarah ke langit. Jadi begini, kalau meminta permintaan begini, pernah, nanti ada kelanjutannya, makanya jangan ngobrol, nanti jangan salah sangka, nanti ada ilmu nasikh mansukh. Ilmu nasikh mansukh, mansukhul ayah bil ayah, mansukhul ayah bis sunnah, mansukhul sunnah bis sunnah, mansukhul sunnah bil ayah. Artinya apa? Ada ketetapan hukum yang kemudian dirubah dengan ketetapan hukum berikutnya. Jadi pernah terjadi contoh seperti Rasul pernah melarang ziarah kubur ketika umat muslim masih belum kuat keimanannya. Ketika mulai tahun 2 Hijriah, justru Rasulullah diperintahkan Allah untuk memerintahkan umatnya berziarah kubur. Jadi ziarah kubur mulai tahun 2 Hijriah justru menjadi perintah. Bahkan menurut para ulama ahli zahir, setidaknya 1 kali seumur hidup itu hukumnya wajib, sisanya sunnah. Seumur hidup sekali minimal ziarah kubur itu jadinya wajib hukumnya. Tapi setelah memenuhi yang kewajiban yang 1 kali seumur hidup, sisanya jadi sunnah. Karena perintah mulai tahun 2 Hijriah. Nah, berarti larangan sebelumnya itu dinasakh, dirubah, dihapus dengan perintah yang kemudian waktu datang. Juga dulu Rasulullah pernah melarang sholat jenazah ba'da asar atau di waktu asar. Tapi kemudian Rasulullah mengatakan, dulu aku pernah melarang kalian sholat jenazah di waktu asar, maka kini lakukan saja. Dulu aku pernah melarang kalian memakan daging kurban lebih daripada 3 hari tasyrik. Melewati hari tasyrik dulu tidak boleh, kata Rasul. Tapi kini makanlah semau kalian. Karena apa? Semakin lama kaum muslimin semakin banyak yang berkurban, maka semakin numpuklah
daging kurban. Sedangkan kalau harus dimakan 3 hari itu, kolesterol. Iya, emang zaman Rasul nggak ada kolesterol apa ya? Ada kolesterol, sama aja. Cuma kan pengobatannya tidak semodern sekarang. Zaman dulu kolesterol nyut-nyutan. Namun ayeuna makan tinggal minum obat. Nah, apa tuh obatnya tuh? Amlodipin mah darah tinggi ya. Pokoknya gitu lah. Obat-obat kolesterol, penurun kolesterol. Zaman dulu kan susah. Bagaimana pada saat itu untuk menyimpan dagingnya, sedangkan kan tidak ada kulkas, ya didendeng. Jadi saat itu dendeng sudah ada, bukan cuma dendeng emak kita doang. Dan dulu aku pernah melarang kalian berziarah kubur, maka kini berziarah kuburlah. Jadi ada ketetapan hukum yang sebelumnya berlaku kemudian tidak berlaku lagi setelah ketetapan hukum yang baru diputuskan atau diberlakukan. Itu ilmu nasikh mansukh. Ini kita bacakan dulu hadis yang menjelaskan pernah Rasulullah berdoa meminta perlindungan dengan cara membalikan telapak tangan. Jadi yang diangkat dihadapkan ke langitnya punggungnya. Tapi kalau meminta permintaan yang baik menggunakan telapak tangan. Tapi kalau meminta dihindarkan dari yang buruk, maka punggung tangan yang diarahkan ke langit. Ini pernah terjadi. Dalam riwayat yang lain, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yauman yastasqi wa shalla rak'ataini bila adzanin wala iqamatin thumma khatabana wa da'allaha wa hawwala wajhahu nahwal qiblati rafi'an yadayhi thumma qallaba ridaahu faja'ala al-aymana 'ala al-aysara wal aysara 'ala al-ayman. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul keluar rumah yauman pada suatu hari yastasqi untuk melaksanakan istisqa. Wa shalla rak'atain dan melaksanakan salat 2 rakaat. Bila adzanin wala iqamatin, tanpa adzan dan tanpa iqamat, tanpa adzan dan iqamat. Tsumma khatabana wa da'allaha. Kemudian beliau berkhutbah untuk kami dan berdoa kepada Allah Ta'ala. Wa hawwala wajhahu, dan mengarahkan wajahnya nahwal qiblati, ke arah kiblat. Rafi'an yadaihi, seraya mengangkat kedua tangannya. Tsumma qallaba ridaahu, kemudian beliau membalik sorbannya, membalik selendang. Rida itu selendang. Jadi ketika istisqa itu disunnahkan membalik posisi selendang, ya. Membalik posisi selendang. Jadi nanti yang sebelah kanan berganti menjadi sebelah kiri berganti ke sebelah kanan. Faja'alal aymana 'alal aysara, maka jadilah bagian yang tadinya di sebelah kanan menjadi di sebelah kiri. Wal aysaru 'alal aymana, kemudian yang sebelah kiri berganti ke sebelah kanan, berpindah. Riwayat Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah dan Imam Baihaqi. Artinya isyarah itu ada, bahkan dengan menggunakan selendang. Dan Rasulullah menggunakan selendang, sedangkan ada orang sekarang yang mengatakan, apaan itu? Orang-orang NU suka nyelempangin rida selendang di pundak kayak serbet katanya. Ya. Ada Ustadz Wahabi yang inisialnya SB, Subhan Bawazir. Inisialnya SB, Subhan Bawazir. Itu yang menyatakan bahwa imamah ini kain yang diikatkan di kepala katanya ngikutin kebiasaan pendeta Hindu India. Kemudian kalau sorban yang bukan sorban, kalau selendang yang diselempangkan di pundak atau di bahu, itu katanya kayak serbet. Nah, ini hal-hal yang sunnah yang kemudian diejek-ejek. Tapi kok banyak pengikut? Ada, bukan banyak. Tapi kok ada pengikutnya gitu loh. Ada yang mau ngikutin. Karena apa? Karena ngajinya nggak pakai kitab.
Coba kalau merujuk kepada kitab-kitab klasik, pasti ketemu. Namun hadis-hadis yang menjelaskan tentang mengangkat tangan dengan punggung tangannya ini sudah dinasakh menurut sebagian ulama dengan hadis-hadis yang melarang berdoa menggunakan punggung tangan. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala, diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la tasturul judura bin nazarin fi kitabi akhihi bi ghairi idnihi fa innama yanzuru fin nari salullaha bi butuni akfanikum wa la tas'aluhu bi zuhuriha fa idza faragtum famsahu biha wujuhakum. Kata baginda Rasul, jangan kalian menutup atau jangan kamu tutup dari melihat dalam kitab saudaranya tanpa izin dia. Artinya jangan mengintip. Jangan kalian mengintip buku catatan teman kalian tanpa izinnya, karena takutnya ada tulisan rahasia, tulisan utang gitu kan, kasihan nanti malah jadi dibully. Karena siapa saja yang memandangnya tanpa izin, sungguh ia telah memandang pada neraka, artinya berdosa. Salullaha, salu Allah, mintalah kalian kepada Allah, bibutuni akfanikum, dengan telapak tangan kalian, wala tas'aluhu bizuhuriha, dan janganlah kalian meminta kepada Allah dengan punggung tangan kalian. Nah, berarti ketetapan hukum hadis yang pernah dijelaskan meminta perlindungan dengan punggung tangan ini sudah dinasakh. Jangan kalian meminta kepada Allah dengan punggung tangan kalian, tapi mintanya harus dengan telapak tangan. Fa idza faragtum, maka jika kalian sudah selesai berdoa, famsahu biha wujuhakum, maka usapkanlah telapak tangan kalian ke wajah kalian. Hadits riwayat Imam Abi Dawud dalam Sunan Abi Dawud, juga riwayat Imam Baihaqi dalam Sunanul Kubra. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala, riwayat yang lain dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maqala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul bersabda, idza da'awtallaha fad'u bi batini kaffaika, jika engkau berdoa kepada Allah, maka berdoalah dengan telapak tanganmu. Wala tad'u bi dhuhurihima, dan jangan engkau berdoa kepadanya dengan menggunakan punggung tangan. Fa idza faraghta famsah bihima wajhaka, maka jika sudah selesai dari doamu, maka usapkanlah kedua telapak tanganmu ke wajahmu. Jadi bukan bid'ah ya, sunnah mengangkat tangan, mengangkat telapak tangan ke arah langit, kemudian mengusapkan telapak tangan selesai doa ke wajah, itu sunnah, bukan bid'ah. Biarin aja nggak mau mah, atau mungkin yang memang tidak suka dengan sunnah ini, yang pura-pura bela sunnah gitu ya, tapi ternyata ingkarus sunnah, biarin aja, kita aja yang jaga, kita jaga sunnah Rasulullah, kita amalkan, toh untungnya buat kita, betul kan? Buat mereka yang ingkarus sunnah, ruginya buat mereka sendiri, ingkar terhadap sunnah, tapi pura-pura ahlus sunnah, padahal ahlul bid'ah wal fitnah wal gagabah.
Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam Sunan Ibnu Majah, juga dari Imam Abd bin Humaid dalam Al-Muntakhab, juga Imam At-Tabrani di dalam Mu'jamul Kabir. Anis Sa'ib bin Yazid an abihi, riwayat yang lainnya dari Sa'ib bin Yazid dari ayahnya, qala, ia berkata, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya begini Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza da'a, jika beliau berdoa, rafa'a yadayhi, akan mengangkat kedua tangannya, wa masaha bihima wajhahu, dan mengusapkan kedua telapak tangannya ke wajah. Riwayat Imam Abi Dawud. Juga riwayat yang lain, an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an, qala, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah lafaz kana disandingkan dengan asma Rasul, di antara maknanya adalah tikrar, kebiasaan. Kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kebiasaan. Idza madda yadayhi fid du'ai, jika mengangkat kedua tangannya di saat berdoa, lam yaruddahuma hatta yamsaha bihima wajhahu, maka beliau tidak menurunkan kedua tangannya hingga mengusapkannya terlebih dahulu ke wajahnya. Hadits riwayat Imam At-Tirmidzi yang memiliki syawahid. Syawahid itu penguat yang banyak dengan derajat hasan. Dari riwayat-riwayat ini dapat dipahami bahwa mengangkat kedua telapak tangan saat berdoa itu sunnah, juga mengusapkan telapak tangan setelah berdoa tersebut ke wajah juga merupakan hal yang sunnah.